warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ekonomi Makro Islam Perbankan Syariah kelas A yang beranggotakan saya sendiri Priscilia Juliska, dan ada dua rekan saya yang bernama Suci Meisya dan juga Teguh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas artikel yang kami buat mengenai manfaat pengguliran dana desa bagi perkembangan ekonomi makro berbasis syariah pada sebuah daerah. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan adanya alokasi dana desa oleh pemerintah sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengembangkan ekonomi dalam rangka membangun kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, diantaranya observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dari alokasi dana desa menuju pembangunan masyarakat khususnya pada aspek ekonomi. Kita lanjut ke pendahuluannya. Pembangunan desa merupakan peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan yang bisa dilakukan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi yang dinilai sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Potensi ekonomi saat ini menjadi incaran suatu daerah untuk mendapat membangun dan membangkitkan partisipasi masyarakat. Dukungan pemerintah terhadap hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan sejak terbitnya undang-undang tersebut, maka pembangunan bisa dilakukan dengan adanya dana desa, terutama dalam bidang pengembangan potensi ekonomi lokal. Dalam peningkatan ekonomi desa, maka diperlukan pelibatan masyarakat itu sendiri, terutama dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakatnya. Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia di Indonesia, kajian penerapan ekonomi Islam dalam Badan Usaha Milik Desa atau biasa disingkat dengan BUMDes diyakini sangat penting. Hal ini dilatar belakangi oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Dalam ekonomi Islam itu sendiri mengajarkan untuk melakukan kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan. Kegiatan transaksi dalam ekonomi Islam diatur tentu saja pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, serta Ijma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua rekan saya, yaitu Suci dan juga Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Meisya Zahra. Saya di sini akan menjelaskan lanjutan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di atas. Nah, untuk sekarang saya akan membahas tentang metode. Metode yang dilakukan oleh penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif biasanya disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Disebut juga dengan metode kualitatif karena data yang disampaikan sangat natural. Dan tentunya data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari materi yang telah disampaikan. Otonomi daerah dirasa lebih efektif untuk membangun sebuah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik, karena pembangunan infrastruktur akan lebih merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan desa, di mana setelah adanya UU No. 6 Tahun 2014, terutama dalam hal pengelolaan dana desa, tujuan pemberian dana desa adalah untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap desa, sehingga pembangunan bukan dikendalikan pada tingkat kabupaten atau kota saja. Dana desa sangat membantu pemerintah desa untuk mewujudkan kebijakan dan pembangunan infrastruktur, serta dapat mensejahterakan masyarakat desa yang masih jauh dari kata sejahtera bagi pemerintah pusat.
Masyarakat desa juga secara khusus harus diberikan perhatian oleh para pemerintah, terutama dengan adanya masalah-masalah pengangguran yang menghambat proses perubahan masyarakat desa dalam pembangunan nasional. Nah, adanya dana desa ini juga dapat memberi harapan yang terbuka bagi masyarakat untuk mengembangkan kemajuan desa, terutama dalam bidang ekonomi berbasis masyarakat, di mana dengan adanya dana desa masyarakat bisa bertahan hidup dengan mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam hal ekonomi berbasis masyarakat. Pembangunan dana desa juga dapat didukung oleh beberapa faktor, seperti halnya salah satu ahli mengatakan, Sujiono menyatakan ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dan arah perkembangan desa, yaitu faktor lokasi, fasilitas daerah, infrastruktur, diantaranya jalan penghubung. Dengan adanya dana desa, maka faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan di desa itu dapat diminimalisir. Nah, sehingga perkembangan desa bisa berjalan dengan lancar. Sebelum adanya dana desa, perubahan-perubahan yang ada di dalam desa tentunya sedikit terhambat oleh pendapatan daerah, juga pendidikan yang kurang memadai, dan tentunya banyaknya pengangguran yang ada di desa itu. Roda perekonomian di pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh salah satu program untuk meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Program ini dinamakan BUMDes. Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, selanjutnya disebut UUPD, yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat pembangunan perekonomian desa untuk membangun perekonomian masyarakat yang lebih baik lagi. Pengelolaan badan usaha desa ini juga sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja badan usaha ini adalah menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berdasar pada potensi asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Setia Parmana. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, pembangunan di tingkat desa sudah sejak lama digulirkan dengan adanya bantuan dari pemerintah, yaitu alokasi dana desa yang diambil dari 10% dana APBD. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa, maka pembangunan desa yang bisa dilakukan dengan dana desa. Namun sesuai dengan amanat Permenes yang menyebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya dana desa ini, maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa, terutama dalam pengembangan potensi ekonomi lokal. Mengingat dana yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan sebaik mungkin, yang mana dalam pelaksanaan program pembangunan desa dengan dana desa juga harus melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kemajuan desa yang dikelola dengan dana desa. Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, kajian penerapan ekonomi Islam dalam badan usaha milik negara atau BUMDes diyakini sangat penting. Hal ini dilatar belakangi oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga BUMDes yang sesuai dengan akad-akad ekonomi Islam sangat relevan. Ekonomi Islam sendiri berkembang di Indonesia karena kegagalan pada sistem kapitalis yang membuat semakin tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.